Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Fauziah dari Prodi PGMI dengan NIM 230502031 dari kampus Institut Agama Islam Sumatera Barat. Dosen pembimbing Pak Joni Indrawandi, MPD. Baik, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang kajian ilmu sosiologi. A. Bidang interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan ilmu sosiologi yang membahas tentang hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, dan juga bisa kelompok dengan kelompok lainnya. Interaksi sosial terbagi tiga macam bentuk, yaitu asosiatif, disosiatif, dan akomodatif. 1. Bentuk interaksi sosial asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang positif untuk mengarah kebaikan akan kerjasama dan menciptakan sesuatu antara seseorang dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang positif. Namun, interaksi sosial asosiatif ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu A. Kerjasama. Suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan positif. Contohnya seperti gotong royong antar tetangga. B. Akomodasi. Akomodasi merupakan penyesuaian diri seseorang bahkan sekelompok manusia yang sebelumnya saling bertentangan. Supaya mengatasi ketegangan dengan antara pihak yang bertentangan, dibutuhkanlah akomodasi. C. Toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan hormati dalam bermasyarakat, baik individu maupun kelompok. Dalam hal ini seperti saling tolong-menolong antar sesama tanpa memandang suku, agama, ras, maupun golongan. D. Akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan segala unsur-unsur baru di masa kini menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas atau hal yang berkaitan dengan unsur lama. E. Asimilasi. Asimilasi merupakan pencampuran suatu budaya dengan menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya lalu membentuk kebudayaan baru. 2. Bentuk interaksi disosiatif. Disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah kepada konflik serta perpecahan dalam individu maupun kelompok. Biasanya disosiatif akan mengarah ke hal negatif seperti A. Persaingan atau kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok, biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman kekerasan. B. Pertentangan. Konflik adalah sebuah pertentangan atau bisa lanjutan dari kontravensi yang sifatnya terbuka yang biasanya akan menyebabkan pertikaian. 3. Bentuk interaksi akomodatif. Bentuk interaksi sosial akomodasi adalah jenis sosial yang berawal dari perselisihan. Terdapat jenis-jenis interaksi sosial akomodatif, diantaranya A. Koersi. Koersi adalah bentuk akomodasi yang pelaksanaannya dengan menggunakan paksaan, ancaman, tekanan, maupun kekerasan. B. Kompromi. Kompromi adalah bentuk usaha dalam meredakan masalah yang terjadi antara dua belah pihak melalui pengurangan tuntutan. C. Konsiliasi. Konsiliasi adalah usaha yang dilakukan pihak tertentu untuk mempertemukan
keinginan antara kedua belah pihak yang berkonflik, sehingga dapat menyelesaikan masalah. D. Arbitrasi. Arbitrasi terjadi ketika pihak ketiga membantu meredakan pertentangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan dapat memberikan keputusan yang mengikat pihak-pihak yang berkonflik. Contohnya, guru BK memberi hukuman kepada kedua murid yang bertengkar. E. Meditasi. Meditasi adalah bentuk akomodasi yang dilakukan oleh pihak ketiga dan bersifat netral. F. Adjudikasi. Adjudikasi merupakan proses penyelesaian masalah melalui meja hijau atau jalur hukum. B. Penyakit masyarakat. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, adanya pergaulan bebas, maraknya tawuran dan narkoba. 1. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah satu bentuk perilaku menyimpang. Istilah bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Berikut beberapa faktor terjadinya pergaulan bebas. A. Tingkat pendidikan keluarga yang minim. B. Broken home. C. Ekonomi keluarga. D. Kondisi lingkungan. E. Penyalahgunaan internet. 2. Tawuran. Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu kelompok masyarakat. Akibat dari tawuran pelajar ini sendiri antara lain kematian dan luka berat bagi para siswa, pelaku, dan masyarakat. 2. Kerusakan yang parah pada kendaraan dan kaca gedung atau rumah yang terkena lemparan batu.